Wah, gede banget ini Pak. Malah sebelumnya ini lebih gede banget. Oh ya? Iya Pak, namanya Carlo. Ini Dino, ini Lord Dino. King Carlo lebih gede banget. Lord Dino. Lord Dino. Dapat dari mana nih? Ini dari Bojonegoro. Oh, ini piara dari kecil ya? Jinak ya? Dari kecil Pak. Ini jinak banget Pak. Iya Pak. Tol. Nggak lari? Enggak sama sekali. Ini kebiasaan dilepas. Cuman ini kan lagi dibersihin. Segede Aufa ya? Teman-teman, assalamualaikum, salam lestari. Hari ini saya lagi ada di CV Fauna Alam Persada, Exotic Pet Specialist. Ini salah satu CV resmi ekspor impor untuk reptil. Betul Pak? Luar biasa, ini ada di kota Surabaya, miliknya Mas Dika, sahabat saya, saudara saya nih. Dan alhamdulillah hari ini hari kedua saya di Jawa Timur. Kita tujuannya mau cari Russell Viper. Tapi sebelum kita lihat Russell Viper, di sini tuh Mas Dika luar biasa. Banyak saya lihat tadi Viper KW dari Papua. Iya Pak, sini Pak, ini Pak, Viper ya. Oh, Bapak baru tahu Pak. Oh, Viper ya Pak? Iya. Viper bukan Pak? Bukan. Oh, bukan ya? KW berarti kan bener. Ini kobra ya Pak? Kobra Mesir? Oh, King Snake. King Snake? Ya. Ini saingannya King Cobra berarti? Iya. Wah, boleh lihat nggak Pak? Boleh. Boleh lihat ya? Iya. Ini ada ular saingannya King Cobra, teman-teman. Lihat. Tuh. Wow. Ini koleksinya CV Fauna Alam Persada, Bagong Bliss ya. Ini King Snake. Berbisa? Enggak. Mematikan enggak? Enggak, cuma makan enggak. ular aja. Dari mana asalnya nih Pak? Ini dari Florida. Oh, kayak kobra bentuknya ya? Iya. Makan ular ini. Makan ular? Makan ular. Kayak King Cobra berarti? Sama kayak King Cobra. Gigit ular berbisa pun dia juga Nggak apa Pak? nggak apa. Kosong Pak? Dari Florida? Impor? Impor. Ini dijual kan? Dijual. Piruan. Mahalnya piruan kalau Sekitar kayak gitu. 4,5 juta. 4,5 juta. 4,5 juta. Tapi dia nggak berbisa Nggak sama sekali. dan jinak juga ya. Jinak banget. Tapi kalau ini di sini makannya apa? Ular. Kadang ular, kadang tikus, tergantung. Oh. Wah, teman-teman, ini edukasi nih ya. Ini ternyata selain unik, ular ini mirip kobra guys. Tapi ternyata ini bukan kobra, ini Florida King Snake ya, dari Florida. Dan lihat warnanya mirip banget kobra. Ya, sisik bawahnya juga lihat tuh kayak gini. Dan ini ternyata bukan kobra. Ini kalau misalkan lepas di sini orang takut ini Pak, disangkanya kobra. Cuma kalau di gini hoodnya nggak naik. Iya. Tapi ini king ya. Ini king dari Florida, tapi dia bukan king cobra. Dia king snake. Ukuran maksimalnya bisa sampai sebesar apa? Ini udah maksimal. Ini udah maksimal. Ya, ini udah maksimal. besar sekali Besar. ya. Wow, ini 4,5 juta ternyata bisa dirawat teman-teman, dan ini legal ya? Legal Pak. Masuk Indonesia legal? Masuk Indonesia legal. Wah, ini kalau misalkan kalian pengen mendapatkan ular-ular peliharaan, hewan-hewan eksotik seperti iguana yang berkualitas ya, saya rekomendasikan belinya dari Dika nih teman-teman. Karena beliau ini memang seller resmi dan penakar resmi juga di Indonesia. Iya. Jadi nama perusahaannya CV Fauna Alam Persada, dan ini resmi bener. Mitranya KLHK. Betul. Ekspor impor. Mitranya BKSDA, mitranya KLHK juga. Beliau ini nggak main ilegal ya. Jadi hewan-hewan di sini semuanya sehat, dirawat dengan baik. Barusan saya langsung gerebek lihat ternyata alhamdulillah semuanya dirawat dengan baik, dipakein fasilitas untuk mereptilkan reptil di sini teman-teman. Iya, cuman ini kan memang yang kandang satunya direnovasi Pak. Jadi memang ini sementara taruh sini dulu, jadi dipindahin baru. Oke, berarti ini ada sementara toh ya. Oke, keren Pak. Semoga sukses lah. Amin. Pokoknya kalau misalkan kalian, Bang, gimana caranya menghubungi Mas Dika? Nah, sebaiknya kalian langsung follow Instagramnya aja di Wikipedia sini teman-teman. Nah, ya di sini. Nah, terus juga kalian bisa follow YouTube-nya di Wikipedia. Kebetulan beliau ini saudara satu tim di Dream Team. Namun kalau misalkan kalian suka tanya, Bang Panji, katanya saya pengen beli ular tapi Bang Panji nggak pernah jual. Ya, saya nggak jualan memang teman-teman, karena saya yayasan. Kalau beliau ini memang seller, tapi resmi. Jadi kalian bisa tanya-tanya ke Mas Dika, mau jenis ular apapun ada di sini. Albinoan juga ada nih. Ya kayak gitu-gitu. Coba kita lihat Pak yang albinonya Pak, yang lokal. Mari kita review ular dulu sebelum kita nyari ular ke hutan ya teman-teman. Biar ada informasi juga ke kalian kalau misalkan kalian mau piara ular-ular yang jinak ya, yang eksotik. Jangan ular yang dari hutan, karena ular yang dari hutan itu berbahaya. Kalau ular yang sudah dieksotikan seperti ini atau ditangkarkan seperti ini aman. Nih, ini jenis apa Pak? Ini warnanya bagus banget. Ya, Super ini Tiger. Albino Super Tiger. Albino Super Tiger. Ya. Ini cakep banget teman-teman, lihat tuh. Wow, yang ini harganya pinten Pak? Oh, itu sekitar 4,5 juta. Yang ini 4,5 juta, yang ini 3,5 juta. Yang karena ini ada platinumnya. Oh, ya ini 4,5 juta, yang ini
3,5 juta. Ini albino mutlak. Kenapa sih harganya mahal-mahal banget kalau ya tergantung morphnya Pak. Semakin banyak morphnya, jadi ini dalam satu ular ini ada beberapa genetik yang ada di dalam sini Pak. Jadi kita kawinkan dengan ular retik normal, dia itu nggak menutup kemungkinan keluar genetik yang morph lagi, betul. Dan itu bisa dijual lagi nanti? Oh bisa. Makanya nilai investasinya di mana? Nilai investasinya reptil itu ya ada di persilangan morphnya. Dan ini jinak ya, nggak gigit ya? Betul. Ini ke newbie pun nggak? Aman. Jadi orang-orang yang baru miara juga aman ya? Nih teman-teman, ini bagus banget, sisa 2 kayaknya tinggal sepasang. Ya, Kalau di sini ada iguana juga ya? Ini green iguana ini berapaan Pak? Murah meriah, 100 ribuan saja. Kayak toke. Iya benar. 100.000 harganya. 100 ribuan. Ini kalau yang biru itu 350.000. Yang biru 350.000. 350.000. Wih murah ya Pak? Murah Pak. Aku lihat di online harganya masih 400. Iya. Di online masih 650. Iya di sini murah ya. Ini 350.000. Ini lucu banget. Ini green iguana atau apa? Blue iguana. Cakepnya teman-teman lihat tuh. Tuh lihat tuh. Wow. Ini 350.000. 350.000. Ini 100. Ini masih setengah juta ular yang tetap mahal di sini ya teman-teman. Ini ada banyak banget di sini reptilnya dan saya juga pengen ini Pak, pengen coba lihat ini ya ini. Ini jenis ular apa sih Pak yang kayak viper ini Pak? Itu Candoya aspera. Candoya aspera Mas. Ya. Asalnya dari mana nih? Dari Papua Pak. Papua? Iya. Bukan viper ya? Bukan. Beneran bukan viper? Bener. Jangan bohong tuh. Bener ya? Lihat teman-teman, ini kayak gibuk ya, kayak dead adder. Lihat tuh. Kita taruh di sini teman-teman. Nah lihat. Wah. Ini mirip banget dead adder, tapi ini Candoya. Jadi Candoya itu masih kerabat boa ya Pak? Ya. Dulunya masih masuk ke boa, tapi sekarang dipisah ya katanya. Ya. Ini buat komoditi ekspor kita. Ini buat komoditi ekspor? Iya, jadi permintaan ekspor ke US itu kebanyakan boa-boaan dari Indonesia, lokal Indonesia. Iya. Wah lihat nih teman-teman, detailnya lihat. Ini viper banget tuh. Viper banget, tapi bukan viper. Ini ternyata Candoya, jadi nggak berbisa. Ular ini disebut monotanah itu ya? Monotanah, betul. Candoya aspera. Ini kadang-kadang disebut monotanah. Kalau yang ini viper apa Pak? Itu sama, itu Candoya juga, tapi ini Candoya polusoni. Jadi kalau ini monopon, kalau ini monotanah. Jadi tinggal. Boleh buka ini ya? Boleh. Ada tuh Pak. Ini udah ada surat dan dokumennya semua Pak, Mas. Ada semua. Ya, jadi kita ini antara perusahaan dan perusahaan. Nih teman-teman lihat. Ini bener-bener kayak ular viper tapi ini bukan. Jadi kalau misalkan kita pelihara, kita bisa gaya-gayaan ke orang nih. Ini malah aman ya, daripada viper bener lu pegang begini terus buat foto. Awam malah nggak tahu kan jenis begini, nggak bisa edukasi nantinya. Jadi pasti tanya ini apa jenisnya, viper ya Mas? Bukan, ini Candoya. Jadi bisa interaktif, kita tanya jawab sama teman-teman kamu yang posisinya memang awam. Pasti kan orang-orang nyangkanya ini ular berbisa, viper banget nggak sih? Tuh lihat, kepala segitiga. Makanya ular itu nggak bisa dilihat dari bentuk fisik dia berbisa atau enggaknya. Tapi kita harus mengenali ya. Betul. Gitu. Dengan subscribe channel Wikipedia di sini, kalian akan lebih mengenal ular. Maksudnya gitu. Dibantu dong subscribe channelnya Mas Dika biar beliau semangat teman-teman ya. Semangat berkaryanya, semangat juga usahanya teman-teman, kayak gitu. Ini bagus banget, harganya berapa nih Pak kalau Bapak jual? Kalau ini tergantung, ini kan ada kualitasnya. Jadi ada yang low weight, medium weight, sama high weight. Kalau yang high weight itu sekitar 1,5 jutaan. Ini 1,5 juta ini. Sebenarnya ular lokal kita tuh nggak kalah bersaing, bisa bersaing. Harganya yang kayak gini 1,5 juta, sekecil ini. Iya. Ini masih baby ya? Enggak, ada baby ini udah mau dewasa. Oh ini udah mau dewasa. Oh ini babynya, kecil banget nih. Oh ya, ini beda jenis lagi Pak. Oh ini apa? Ya kalau ini Candoya carinata, ini Papua juga. Kalau ini dari Maluku. Oh beda. Iya, sama-sama buah pohon juga. Carinata. Candoya carinata. Makannya apa sih segede gini? Cicak ya? Cicak. Kamu repot juga nyari cicaknya ya berarti ya? Nggak banyak di sini ya? Banyak banget Pak, tapi sekarang udah habis. Kamu ambilin terus soalnya ya. Nah kalau yang ini berapa monotanah ini harganya? Kalau ini murah Pak, 350.000. Oh ini murah? Iya. Justru ini semuanya kayak ini kayak gibuk ya. Betul. Jalannya juga kayak gibuk sumpah. Jalannya kayak gibuk. Iya kayak viper. Tapi bukan. Fake viper ya. Iya, fake viper. Iya.
Indonesia itu kaya banget akan varian jenis-jenis ularnya teman-teman, terutama di spesies lokal. Betul ya Pak ya, terutama di spesies kolobrit dan juga jenis-jenis boanya dari Papua. Tapi nggak kalah ular berbisanya juga bagus-bagus di Indonesia dan banyak diminati orang-orang untuk dipelihara di luar sana. Kalian tahu nggak sih itu? Jet iguana itu dengerin kita edukasi loh teman-teman. Tuh lihat tuh di atas. Iya, soalnya kita ngomongin apa? Hai, iguana itu dengerin kita edukasi teman-teman. Pak, saran Pak ke teman-teman Pak yang emang mereka kadang-kadang suka pada komen mau piara jenis ular. Yang pertama harus disiapkan apa? Mungkin ada saran dari kamu Pak untuk para newbie. Yang pertama kita harus benar-benar perhatikan dulu kandangnya. Sebelum itu kita harus perhatikan cara peliharanya bagaimana. Iya Pak, harus Pak. Kalau kita asal beli aja nggak tahu cara peliharanya, mati kasihan. Kamu kalau misalkan lokal dilayani kan? Oh, dilayani. Dan free edukasi. Free edukasi, free konsultasi, free edukasi. Ya berarti kan teman-teman free edukasi, free konsultasi ya. Jadi kalau misalnya beli di sini pun bisa ya. Nggak apa-apa. Tanya nggak masalah. Bisa. Wah, itu dia luar biasa ya teman-teman. Nih, tuh. Tapi yang jelas kalau pesan dari Panji adalah hak mereka ketika dipelihara harus kita kasih ya. Seperti makan. Kemudian kalian juga harus mempersiapkan masa depannya. Dalam artian ketika udah pada besar dan kalian udah nggak mau piara, jangan kalian lepas asal. Ya. Itu nantinya malah mengganggu pelestarian dari alam sendiri. Bener nggak Pak? Ya. Kalau mau dikasihin ke temennya, bukan apa-apa ya, bagus mereka harusnya hidup di hutan. Tapi kalau hutannya bukan hutan Papua atau hutan tempat habitatnya berasal, itu malah merusak. Betul. Itu malah merusak. Mendingan jual lagi ke Mas Dika juga bisa. Ya, bisa. Ya, kayak gitu. Benar itu. Gitu. Oke deh, kalau gitu kita jalan teman-teman. Saya mau ke beberapa tempat dulu di sekitar Surabaya sebelum nanti kita melipir ke hutan untuk nyari Russell Viper. Nah, kita udah review dulu Viper KW-nya nih teman-teman. Tapi ini bukan dari sini, ini dari Maluku sama Papua ya teman-teman. Tapi ini bukan Viper, ini jenis Kandoya ya, atau monopohon dan monotanah dari Indonesia Timur. Luar biasa kekayaan alam kita, harus dijaga, harus dilestarikan. Apa yang Mas Dika ini lakukan ini semata-mata untuk pelestarian juga, pelestarian ex situ ya. Jadi konservasi itu adalah upaya manusia untuk menjaga apa-apa yang berasal dari alam, yaitu mulai dari in situ atau yang memang dikonservasi secara in situ di habitat mereka, dan juga ex situ atau dikonservasi secara ex situ di luar habitat mereka, dikembangbiakan di luar habitat mereka seperti ini. Dan nantinya separuh bisa untuk kepentingan manusia, separuhnya bisa dikembalikan ke alam untuk hidup selanjutnya ya, kayak gitu. Jadi itu tujuan konservasi ingat, upaya melestarikan atau pelestarian apa-apa yang berasal dari alam. Jadi memang untuk dinikmati manusia gitu, agar tidak habis teman-teman kayak gitu. Jadi konservasi itu bukan nggak boleh sama sekali dimanfaatin, nggak seperti itu ya, itu bukan konservasi namanya, itu dilindungi Pak ya. Kayak gitu. Kalau gitu saya Panji Petualang, tetap di Panji Petualang TV, dan jangan lupa di subscribe channelnya Mas Dika di Wikipedia di sini, biar dia semangat lagi buat kontennya dan nge-share lagi terus informasi-informasi seputar ilmu pengetahuan tentang reptilia dan sajabana ya.